Chapter 1116, Senturi. Ding ding dang dang, ding ding dang dang. Malam yang gelap, seperti tinta, membasahi langit, dan hanya bulan yang terang di atas kepala yang memancarkan cahaya redup dan memercikkan cahaya dingin. Tapi segera, bahkan cahaya terhalang oleh awan hitam yang perlahan melayang. Sekelompok pria besar bertelanjang dada, dengan hati-hati memegang segelintir prajurit roh, di gua yang gelap, dengan kasar mengetuk dinding depan. Tetapi ternyata memotong sebuah gua yang bisa melewati satu orang. Semuanya, setelah malam ini, saluran kita akan terhubung, kita dapat kembali dengan aman, tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang mengkhawatirkan ini. Saudaraku, maju. Pada saat ini, seorang pria besar berwajah besar datang ke kerumunan diam-diam dan berbisik pelan. Ketika semua orang mendengarnya, cahaya Siyi tiba-tiba muncul di wajahnya. Oh, ibuku, hampir berakhir. Bos, kamu tidak tahu, Master Messenger memindahkan tim kami ke sini untuk bekerja, tapi itu membuatku kencing. Siapa yang tidak tahu, ini adalah area yang paling berbahaya, jika Anda ditangkap, tidak akan ada mayat. Saya masih memikirkan kematian kali ini. Pada akhirnya, setelah 3 bulan, saya benar-benar harus menyelesaikan tugas dan pulang. Hei, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk beruntung. Tuhan, lihat Tuan, apakah kamu ingin menjadi cantik? Memutar matanya dengan jijik, pria besar itu segera tertawa dan memarahi. Lao Zi telah berada di aula selama ratusan tahun. Ia dianggap veteran di aula, dan dia belum pernah melihat sisi Master Aula. Anda datang ke aula ini selama beberapa tahun dan ingin melihat Master Aula? Begitu kata-kata itu jatuh, yang lain tertawa, dengan wajah cemberut dan sarkasme. Pria itu menggaruk kepalanya, dan masih ada harapan di matanya. Apa Tuan Utama? Bung, tahukah Anda apa cerita di dalamnya? Legenda mengatakan bahwa Tuan Utama dunia terkenal, dan naga itu tidak pernah terlihat. Tetapi tidak ada yang melihatnya. Lihat, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Saya bergabung dengan aula karena ketenaran, tetapi saya tidak tahu kapan saya bisa melihatnya. Ah, ini tidak mudah untuk dikatakan. Aku baru saja mendengar bahwa Tuan Kuil berjalan di sungai dan danau, dan tidak ada yang tak terkalahkan. Pernah ada saudara-saudara di kuil ini yang diliputi oleh lebih dari 50 tuan yang kembali ke alam Yuan, dan dalam sekejap mata, 50 penguasa ini itu semua berubah menjadi darah. Pada akhirnya, saudara itu hanya mendengar suara tuan istana, membiarkannya pergi dengan cepat, tetapi tidak bertemu dengannya. Pada titik ini, Raja Istana bergengsi dan bergema di seluruh kuil. Aku bergantung padanya, itu benar dan salah. 50 Master Gui Yuan musnah dalam sekejap. Bukankah itu kekuatan Tuan Kuil sebanding dengan Raja Pedang Zongzu? Murid masing-masing mata menyusut menjadi titik kecil, dan semua orang tampak terkejut. Luar biasa. Sambil menyeringai, lelaki besar itu melambaikan tangannya dengan ceroboh. Apa itu pedang Raja Zongzu? Ku dengar bahwa 5 raja penguasa di bawah penguasa istana bisa dibandingkan dengan Raja Pedang. Kekuatan penguasa istana masih di atas mereka. Wow, ada seruan lain, dan semua orang tampak ngeri. Itu tidak membual, Tuan Istana lebih kuat dari Raja Pedang? Bukankah itu untuk mengejar Raja Pedang legendaris yang tak terkalahkan? Hei, Jianzun yang tak terkalahkan belum muncul dalam 100 tahun, dan mungkin telah mati untuk waktu yang lama. Mendengar perang 100 tahun yang lalu, Jianzun yang tak terkalahkan sudah bernafas, dan dia meninggal sejak lama, tetapi Bintang Pedang tidak berani mengumumkannya. Oke, ayo berhenti mengerjakan gosip ini. Melambaikan tangannya dengan tidak sabar, pria besar itu mendesak. Sisa orang-orang itu tampak aneh, dan sekarang mereka mencari mata mereka. Meskipun tentara roh masih berdering di dinding dang, mereka sudah linglung. Di mana penguasa kuil misterius yang legendaris, sakral, dan apakah itu benar-benar sangat kuat? Hati setiap orang penuh dengan keraguan dan harapan. Pada saat ini, seorang pria kecil bergegas mendekat dan berteriak, tidak bagus, cepat-cepat menarik, tas anjing hitam Fei Yun Wangfu ada di sini. Apa? Raja Fei Yun, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan keras, dan semua orang terkejut, terutama laki-laki itu, yang bahkan berteriak, saya katakan itu berbahaya di sini. Hampir selesai, dan bahkan ditemukan oleh Fei Yun Wangfu. Sangguan Fei Yun itu adalah di antara 10 Raja Pedang, terkenal kejam. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tampar. Dengan tamparan keras di wajahnya, lelaki besar itu jengkel dan mengutuk keras. Apa yang harus saya lakukan? Lari cepat, ingat untuk menutup lubang, jangan biarkan mereka menemukannya. Atau itu akan sia-sia. Mengangguk dengan cemas, semua orang bergegas dengan otak, dan segel ada di tangan, dan lubang berdengung, menghilang dan menghilang. Kemudian mereka terbang dengan terburu-buru dan panik. Namun, mereka tidak menunggu mereka berlari beberapa mil jauhnya, tetapi setelah mendengar suara-suara memecah langit, selusin lelaki tua telah menghentikan mereka dalam perjalanan mereka. Dan momentum kuat seluruh tubuh tidak bisa berhenti,
tetapi itu adalah Guiyuan yang kuat. Melihat adegan ini, semua orang terkejut, wajah mereka tidak bisa tidak bermartabat. Hahaha. Orang fanatik yang berani hidup di ranah istana Fei Yunku, benar-benar tidak ingin hidup. Seorang lelaki tua tertawa dan melangkah maju. Tetapi dia adalah orang yang kuat dengan 7 samaran. Alice tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lalu pria besar itu melangkah tiba-tiba, seluruh tubuhnya segera meledak, dan meraung keras, "Saudaraku, aku akan membuka jalan bagimu." "Kau duluan." Dengan mengatakan itu, pria itu bergegas. "Oh, Guiyuan Liuzong Realem?" Alisnya sedikit berkedip, dan lelaki tua itu tertawa pelan. Meskipun hanya ada satu perbedaan, tetapi berat ini adalah langit yang berat. "Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyelinap menjauh dari lelaki tua itu?" Bercanda, hahaha. Dengan tawa besar, pria tua itu juga bergegas kembali ke pria besar itu dalam sekejap. Sentuh, terdengar suara keras, dan keduanya segera bertukar telapak tangan. Pria tua itu melangkah mundur dan mundur 5 langkah, tetapi pria besar itu mundur selangkah, dan begitu dia mengertakkan giginya, dia menekan tubuhnya, dan dia segera menghentikan tubuhnya. Tetapi sudut mulutnya penuh. Yin Hong datang, dan kemudian melangkah dengan kasar, bukannya mundur, tetapi bergegas ke atas. Sebelum orang tua itu tidak menanggapi, dengan keras, dia memukulnya dengan telapak tangan. Dan kemudian menerbangkannya keluar dari udara. Bunga darah yang indah terbang tiba-tiba. Kakak Lei, ketika mereka melihatnya, mereka terkejut, dan kemudian mereka bahagia, tetapi mereka masih tidak menunggu sampai mulut mereka menyeringai, dan dengan embusan darah merah menyembur dari mulut Han besar itu. Orang tua yang terpesona melihat semua ini, tetapi dia menggertakkan giginya dengan keras, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berdiri tegak, menatap masa lalu dengan penuh kebencian. Dengan penuh kebencian berkata, "Hah, ada sejenisnya, tetapi sulit kekuatan serangan balik dari telapak tangan, untuk menyerang orang tua itu. Tetapi jika Anda melakukan ini, itu hanya akan melukai Anda lebih dari orang tua itu. Ini benar-benar bodoh." "Hei, aku tidak bodoh, itu terserah aku." Dengan sedikit menyeringai, dia menunjukkan gigi besar penuh darah, dan pria besar itu tiba-tiba menatap ke atas ke langit dan berteriak, "Saudaraku, buru-buru. Aku akan membuka jalan untukmu." Tanpa sadar, semua orang melihat ke depan, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa meskipun pria besar itu terluka parah, ia mengusir pria tua itu dan memberi jalan ke jalan yang diblokir. Tidak ada air mata menetes di matanya, dan semua orang bergegas ke depan di sudut matanya. "Kakak Lei, kami tidak akan mengecewakanmu, hentikan mereka." Lelaki tua itu berteriak ketika melihat lelaki tua itu, dan lelaki tua di belakangnya semua pergi ke kerumunan. Tetapi dengan suara nyaring, lelaki besar itu muncul di depan semua orang lagi, menghentikan lelaki tua itu dan berteriak, "Jika kamu ingin menghentikan adik lelakiku, pertama-tama tekan tubuh lelaki tua itu." Itu maksudku." Dengan seringai, selusin lelaki tua dengan cepat berkumpul. Pria besar itu juga tersenyum, dan tubuhnya membuat gelombang teror yang tiba-tiba. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan orang tua itu segera terkejut. Tidak, dia akan meledak dan pergi. Mencicit. Tubuhnya tetap bersama, dan orang-orang tua itu tidak berani mendekat, dan tiba-tiba mundur. Kakak Lei, melihat ini, semua yang melarikan diri juga kelelahan dan meraung. Hanya lelaki besar, dengan senyum gila di bibirnya, memandang ke langit dan berkata, "Laozi adalah penatua dari kuil ini, yang berani memandang rendahku." Roh kepahlawanan menyebar ke ribuan mil. Dan segera membiarkan para pelarian muda itu terkejut lagi, dengan wajah penuh hormat. "Yo, pavilion macam apa yang kamu bicarakan?" Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba melintas, dan wajah setengah baya yang cantik tiba-tiba muncul di depannya, dengan dingin. Menatapnya, "Tidak masalah jika Anda ingin meledak, bisakah Anda masih melukai rambut raja? Apa yang ingin raja katakan kepada Anda adalah bahwa bahkan jika Anda meledak, itu tidak berguna, tidak ada yang dapat membuat masalah di daerah raja, dan dapat berlari dari." Murid-murid tidak bisa membantu menyusut dengan ganas, dan pria besar itu tiba-tiba terkejut, bahkan gelombang ledakan diri berhenti, dan bibirnya bergetar. "Fei. Raja Pedang Fei Yun, Sangguan Fei Yun, kenapa kamu tidak mengekspos dirimu sendiri?" Senyum konyol melintasi sudut mulutnya, Sangguan Fei Yun menatapnya dengan erat, perlahan mengangkat tangannya. Dan di tangannya gelombang turbulensi, mencibir, "Karena kamu tidak ingin meledak, maka raja ini akan mengirimmu untuk perjalanan. Bagaimanapun, begitu banyak pengakuan yang ada di tangan. Dan saya tidak akan ragu untuk meninggalkan satu atau dua hal yang tidak patuh, hahaha." Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan mengerikan itu tanpa ampun menebas kepalanya. Kelopak matanya tidak bisa berhenti gemetar, lelaki besar itu ketakutan, dan orang-orang lain semua gugup, berteriak, "Kakak Lei. Hai." Namun, hanya di garis kehidupan dan kematian ini, lampu merah tiba-tiba menyala, dengan sentuhan, itu sudah hancur di telapak tangan Sangguan Fei Yun. Boom!
Aliran udara yang kuat segera menyebar ke segala arah. Tidak hanya para buron, tetapi juga orang kuat Guiyuan dari selusin Fei Yun Wangfu, tidak bisa menghentikan napas dan terbang mundur bersama. Dan sangguan Fei Yun dipukul 100 meter jauhnya oleh pukulan ini, sebelum dia berhenti. Ketika dia melihat ke depan, dia sudah ketakutan, dan dia berteriak, "Di mana sakral? Daftarlah." Hehehe. Fei Yun Sword King, kita pernah melihatnya sebelumnya, tidakkah kamu ingat? Asap menderu menyebar dan bertemu mata semua orang, bocah lelaki berusia 16 atau 17 tahun. Matanya seperti kilat dan guntur, matanya berkilau, dan ada jejak busur jahat di sudut mulutnya. Token pertama, setelah tertegun, lelaki besar itu melihat tanda itu, dan dia kaget dan berteriak, Kamu adalah satu dari 5 raja penjaga utama aula utama. Iya, yang lebih tua dari kuil ini, hehehe. Kepala bagian bawah berkedip padanya, dan remaja itu tidak bisa menahan tawa. Semua orang di tempat kejadian melihat tercengang. Tidak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa Raja Binatang Buas, satu dari 5 raja penjaga di istana mereka, adalah pemuda yang begitu muda dan menjanjikan. Selain itu, pemuda ini benar-benar menendang sangguan Fei Yun pergi. Kekuatan seperti itu, tingkat Raja Pedang. Bukankah Tuan Kuil lebih kuat? Dengan cara ini, legenda itu benar, dan tuannya benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tiada bandingnya sebanding dengan Jian Zun yang tak terkalahkan. Untuk sesaat, kekaguman dan harapan muncul lagi di mata semua orang. Chapter 1117, Temple of Heaven. Menatap mereka dalam-dalam, sangguan Fei Yun menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh telanjang melintas di kedalaman matanya. Namun, dilihat dari kekuatan tendangannya tadi, dia tahu dalam hatinya bahwa lawannya bukanlah orang yang santai. Kekuatannya mungkin tidak ada di bawahnya, dan hatinya tiba-tiba menegang. Sebuah jari pedang terulur perlahan, bersama dengan pedang kikuat yang merembes di ujung jari, seluruh langit juga datang guntur yang menggelegar. Momentum kuat Dao Dao sangat curam sehingga jelas akan menjadi nyata. Tidak masalah di mana kamu suci, berani mengintai tanah sangguan Fei Yun, hanya ada satu cara untuk mati. Melihat adegan ini, para buronan terkejut dan takut. Master Sword Master benar-benar marah. Tetapi mereka bisa membuat mereka mati dalam waktu singkat. Hehehe. Ini nada besar, Fei Yun Sword King. Mungkin kamu mengatakan bahwa sebelumnya, pemuda itu masih takut padamu dengan 3 poin. Tapi sekarang aku bukan anak asli lagi. Kamu dan aku bertarung, siapa yang menang siapa yang akan kehilangan itu belum diketahui. Ada kilatan di matanya, remaja itu menyeringai, tinjunya mengepal erat, dan tulang berderak terdengar, dan semburan lampu merah melintas di tubuhnya, bahkan menyilaukan. Alis sedikit bergerak, dan mata sangguan Fei Yun sekarang bingung, sudahkah Anda dan saya memotret sebelumnya, mengapa saya tidak ingat? Siapa Anda? Fei Yun Sword King sangat pelupa, dan dia menyakiti balas dendam tuan muda, apakah dia begitu cepat melupakannya? Sangguan Fei Yunku membunuh banyak orang dalam hidupnya. Tetapi tidak banyak orang yang bisa melarikan diri dari kehidupan mereka. Jika kamu terluka, aku seharusnya terkesan, tetapi aku benar-benar tidak ingat orangnya. Biarkan Anda merangkak keluar dari yang tumpukan 4 orang. Hei, itu benar, aku baru saja keluar dari tumpukan mayat itu. Hari ini hanya rekening lama. Sambil menyeringai, bocah lelaki itu mengulurkan tangannya dan meraih lelaki besar itu, lalu tiba-tiba melemparkan mereka ke belakang semua buron. Kau duluan. Tuan Raja ini dan Tuan Raja Pedang ini, hitung rekening lama. Mau pergi? Bagaimana bisa begitu mudah? Semua meninggalkan kehidupan lelaki tua itu. Dengan teriakan nyaring, sangguan Fei Yunwu meremas matanya, dan pedang yang sudah disiapkannya segera ditebas, Chong Dao Jiadao, yang tak terbendung. Boom, seperti guntur yang menggelegar, saat pedangnya bergoyang, gas pedang di langit juga hancur seperti hujan es, dan udara kehancuran seolah-olah itu akan menjadi segalanya di sini. Diratakan ke tanah, murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasa ketakutan bersama-sama. Mereka begitu ketakutan sehingga betis mereka lunak dan tidak bisa bergerak lagi. Tapi itu pada saat ini, tetapi setelah mendengar raungan binatang surgawi, tubuh pemuda itu tiba-tiba menjadi penuh dengan rumah-rumah merah. Dan tangan besi yang telah disiapkan juga dihancurkan ke depan. Pada saat yang sama, sosok monster kuno yang ganas berubah menjadi sebuah tenda merah ilusi tiba-tiba, melebar tajam dan langsung menuju kubah langit. Boom! Tinju menghantam Jianmang, dan hantu binatang ajaib menghantam ribuan pedang Qi. Ini hanya pekerjaan sesaat, tetapi ketika saya mendengar suara keras dan keras, seluruh ruang tampaknya terkoyak, dan bumi bergetar, dan asap dan debu bergoyang tak terkendali. Langsung membuat seluruh dunia menjadi pasir kuning. Para buron dan orang-orang kuat yang kembali dari rumah Raja Fei Yun, bahkan dikejutkan oleh gempa bumi yang dahsyat ini, dan darah mereka mengacak-acak, dan sakit kepala mereka pecah-pecah. Juga, untungnya, kejutan horor yang tak tertandingi ini tidak bertahan lama,
dan itu menjadi tenang, dan asap yang lama perlahan-lahan turun. Tetapi ketika cahaya bulan menyinari medan perang yang ganas ini lagi, pemandangan yang menarik perhatian semua orang, itu membuat semua orang yang hadir bodoh. Saya melihat bahwa bocah itu dan Sangguan Fei Yun berdiri saling berhadapan di langit, saling berhadapan, dan tidak ada kerusakan. Tapi di tengah-tengah mereka, udara bergetar, dan sepertinya mereka tidak bisa berhenti. Di atas 9 hari, seolah-olah terbelah oleh pedang. Bahkan ruang itu jelas dibagi menjadi 2 bagian, begitu jelas, dan bumi di antara mereka, ada lubang besar di bagian bawah. Ada ribuan diameter meteran tidak terduga dan tidak bisa dilihat jauh. Baru saja pertandingan ini, keduanya benar-benar bersaing sama, tidak ada yang menang. Tak satu pun dari pasukan yang dikeluarkan oleh mereka melewati sisi lain, jika tidak, sekelompok orang di belakang mereka tidak beruntung. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, semua orang yang hadir, apakah itu buron atau istana Raja Fei Yun di Guiyuan, tidak bisa menahan menelan air liur dengan cara yang menyakitkan. Menggetarkan hatinya, dahinya seperti air terjun keringat itu menetes, dan mata memandang mereka penuh dengan ngeri. Kekuatan kedua kakek ini sangat langka di dunia, orang-orang di depan mereka hampir sama dengan semut. Selama kekuatan mereka berdua telah menembus sedikit, mereka semua akan mati. Sangat mengerikan. Terutama orang-orang tua Fei Yun Wangfu sangat terkejut sehingga mata mereka akan jatuh. Mereka benar-benar tak terbayangkan organisasi macam apa yang dilakukan pasukan bawah tanah ini. Bagaimana mungkin ada master yang bisa bersaing dengan Raja Pedang mereka? Jika ini masalahnya, mereka masih melacak kentut, bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak berani menangkapnya, bos pihak lain benar-benar mengerikan. Untuk ini, bukan hanya beberapa dari mereka yang tercengang, bahkan Sangguan Fei Yun sendiri, alisnya berkerut menjadi jerawat dan jantungnya tenggelam. Dia telah melacak kekuatan misterius ini selama bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang, dia akhirnya memata-matai sudut kekuatan ini. Tapi dia kaget tahu. Siapapun yang berpikir bahwa kekuatan ini sangat mengerikan, hanya kehabisan orang yang bertanggung jawab, ada kekuatan seperti itu. Intinya, ada berapa banyak master seperti ini? Memikirkan hal ini, tulang belakang Sangguan Fei Yun akhirnya menimbulkan rasa dingin, dan hatinya gelisah. Sambil melirik Sangguan Fei Yun yang jauh di kejauhan, mulut pemuda itu lebar, menunjukkan sedikit jijik, Raja Pedang Fei Yun, saya belum melihat Anda dalam 100 tahun. Dan Anda tidak punya apa-apa untuk tumbuh. Anda menyerahkan sekali lagi dan melamar secara khusus untuk area ini. Sekarang, hehe, itu terlalu mudah. Dengan mengatakan itu, remaja itu memalingkan kepalanya untuk melihat semua orang di belakangnya, dan berkata dengan tertawa, biarkan kamu segera pergi, bukankah kamu sudah mendengar? Ben Fawang akan berdiskusi dengan Master Sword King, dan itu akan mempengaruhi kamu dengan hati-hati. Itu mengejutkan, tetapi segera orang-orang bereaksi, kepala mereka sibuk, dan kemudian pria besar itu berteriak lagi, dan membawa saudara-saudara melarikan diri lagi. Kemarahan telanjang muncul di matanya, Sangguan Fei Yun menginjak kakinya dan mengejarnya dengan keras, tidak mudah lari. Sentuh. Tetapi ketika dia baru mulai, pria muda itu melintas, tetapi menghampirinya lagi, menendang, dan menendangnya kembali ke tempatnya lagi. Fei Yun Sword King, lawanmu ada di sini, hehehe. Sambil menyeringai, remaja itu memprovokasi. Wajah cemberut, Sangguan Fei Yun menggertakkan giginya, tetapi tak berdaya. Seorang master dengan kekuatan yang sama menghentikannya, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Adapun lelaki tua yang dibawanya, mereka juga ingin mengejar mereka, tetapi saat melihat mata jahat bocah itu, dia tiba-tiba menggigil dan tidak berani mengambil langkah lain. Kekuatan tingkat Raja Pedang hampir bisa membunuh anjing mereka dengan menggerakkan jari-jari mereka. Beraninya mereka menempel pada tiang? Jadi, adegan yang paling mencekik dari Fei Yun Sword King muncul dalam hidupnya, sepasang mata merah, hanya untuk menonton semut seperti serangga melarikan diri, tetapi dia tidak berdaya. Dan akhirnya dia hanya bisa berteriak dan marah semua melampiaskan remaja ini. Aku menginjak kakiku dan bergegas ke arahnya, dan rumah-rumah pedang di tanganku bahkan melambai ke arahnya tanpa stagnasi. Bam-bam. Dengan suara keras, si Potian terkejut, dan dalam ribuan mil gemetar, ada getaran. Para pelarian itu bolak-balik dari waktu ke waktu untuk melihat api yang menyilaukan di kejauhan, dan pertempuran sengit, tetapi di mata mereka memancarkan warna kegembiraan yang tak tertandingi. Saudara Lei, memang benar bahwa saudara-saudara bergabung dengan aula utama. Kekuatan aula utama begitu kuat, seorang saudara kecil menyeka air matanya, wajahnya penuh kebanggaan, bahkan penjaga aula utama begitu kuat, saya benar-benar ingin lihat martabat orang tua itu. Yang lain mendengarkan dan menganggukkan kepala, mata penuh harapan. Bang bang bang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala mereka bersama-sama, dan pria besar itu menyeka sudut mulutnya dengan darah, tertawa dan mengutuk keindahan yang Anda pikir, Tuan, Penatua. Apakah Anda mengatakan Anda melihatnya? Para penatua dari kuil utama belum melihatnya. Ini juga merupakan ramalan saya untuk melihat Anda,
Anda menunggu di belakang. Ya, iya. Lei Ge berkata, hehehe. Semua orang saling melirik, semua tertawa dan tersenyum, menghadap matahari terbit, dan mata mereka tiba-tiba penuh harapan. Lei Ge, apakah kamu pernah mendengar tentang balada yang menyebar di daratan? Saya pikir itu awalnya delusi, tapi sekarang saya pikir itu lebih dan lebih benar. Tubuhnya bergetar sedikit, dan lelaki besar itu menatap tajam ke wajah pemuda itu, lalu tersenyum bahagia. Dan orang-orang lain tertawa. Saudara-saudara ikuti Tuan Kuil, masa depan cerah, hahaha. Bam bam bam. Di sisi lain, setelah suara keras yang tak terhitung jumlahnya, pria muda dan Sangguan Fei Yun memiliki lebih dari 300 gerakan, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Kedua belah pihak terengah-engah, saling menatap tajam, menggertakkan gigi. Tetapi melihat bahwa matahari telah terbit, dan matahari yang cerah bersinar di tanah, pemuda itu memperkirakan bahwa semua orang sudah melarikan diri, dan dia menyeringai dan melambaikan tangannya. Sangguan Fei Yun, berhenti di sini hari ini, dan pemuda itu akan melawanmu lagi di masa depan, tinggalkan, hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, anak muda itu berubah menjadi lampu merah dan menghilang. Berhenti, ada jenis lari yang berbeda. Sangguan Fei Yun berteriak keras, dan melihat bahwa mang merah itu berkedip. Tetapi tidak ada cara selain mengguncang tangannya dengan kesal dan dia merajuk sendiri. Apa asal mula organisasi misterius ini? Laporkan. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar, dan seorang penjaga kerajaan segera datang kepadanya, membungkuk, dan menyerahkan sebuah batu giok yang mengatakan, Master Senior Qi Jianjian. Capital Emperor datang untuk melapor, dan Perdana Menteri memanggil Ten Sword Kings pada pertemuan itu. Kita akan membahas masalah Heavenly Demon Hall yang telah berjalan lancar di semua bagian dari 5 negara bagian. Istana Setan Langit, Alice tidak bisa membantu tetapi gemetar, Sangguan Fei Yun menyipitkan matanya, melihat ke arah remaja itu pergi, bergumam, mengapa saya lari dari balai iblis lagi? Benda apa ini? Chapter 1118 Jianlu. Ayah, aku kembali. Pekerjaan di daerah Sangguan Fei Yun berhasil diselesaikan. Di aula yang suram, hanya ada 2 baris cahaya lilin redup yang berkedip dengan ringan dan samar. Dan suara malas terdengar di seluruh aula. Segera setelah itu, seorang putra muda yang tampan berjalan perlahan ke tengah aula. Melihat lebih dekat, itu adalah Beastmaster yang tidak jatuh dengan pertempuran 300 putaran dengan Sangguan Fei Yun. Hah? Bagaimana dengan ayah? Apakah itu hilang? Tuan, orang tua itu, meninggalkan aula ini setengah bulan yang lalu, dan telah melakukan perjalanan kemana-mana. Pada saat ini, suara yang agak magnetis terdengar keras, dan di sudut yang gelap, dia berjalan keluar dari tengah mulut dengan 2 kumis. Pemuda itu memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, Little Third Son, karena area Sangguan Fei Yun aman, aku akan memberimu misi lain. Akan ada area yang harus segera diselesaikan, tetapi angin tiba-tiba kencang, kamu pergi untuk mengurusnya sesaat. Itu benar, Raja Binatang Buas ini adalah 3 putra kecil, 3 mata rantai kuno. Melihat pria itu dengan seksama, 3 mata rantai kuno tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, jangan, Dongshu, aku baru saja kembali. Ayah dan Kuir sudah pergi. Aku ingin menemukan mereka dulu. Kamu tahu mereka. Kemana kamu pergi? Berjalan keluar dari sudut gelap, tercermin dalam cahaya redup, tiba-tiba menunjukkan wajah yang dikenalnya. Itu adalah Wu Randong, ketua kamar dagang Haichuan. Hanya saja sekarang dia tampak jauh lebih dewasa dan stabil, tidak lagi berdarah seperti sebelumnya, muda dan penuh energi. Di Gonggong, kamu adalah salah satu dari 5 raja penjaga utama aula utama. Kepala aula utama adalah kamu. Posisinya lebih tinggi dari milikku. Kemana perginya aula utama? Kamu harusnya lebih tahu dariku. Di sisi pribadi, kamu adalah putra aula utama. Kemana ayah saya pergi? Mengapa Anda bertanya kepada saya? Iya, aku tahu beberapa tempat di mana ayah sering pergi. Aku pergi ke Laut Utara untuk mencari dan meratapi ibuku, atau hanya mundur untuk berlatih, atau... Oh, ya, Jianlu. Sambil membentak, dia bertepuk tangan, dan 3 mata rantai kuno langsung tertawa, hahaha. Aku tahu, aku akan menemukannya di sini. Hei, tunggu, di mana Jianlu? Tugas apa yang akan kuberikan padamu? Mencicit. Tiba-tiba Mandek, Ti kuno yang hendak berlari tiba-tiba berhenti dan memalingkan kepalanya, tetapi dia serius dan berkata, Paman Dong, Anda seorang penatua, dan Anda harus memberi saya bantuan. Tapi Anda bukan masalah pribadi, jadi mari kita bicara tentang publik. Lalu tentang publik, posisi saya di atas Anda mengatur tugas untuk saya, apakah Anda mengatakan ini sesuai? Tetapi Tuan dari istana memerintahkan, dan duta besar saya memiliki hak untuk memobilisasi kalian berdua pangeran. Wajahnya hikmat, dan Wu Randong berkata dengan pelan. Tuan itu berkata bahwa kamu sudah dewasa, dan kekuatanmu tidak lemah. Anda melakukannya agar tidak menimbulkan masalah,
dan menyebabkan masalah pada kuil ini. Paman Dong, kamu terlalu banyak. Semua orang telah bersama selama 100 tahun. Jujur saja, apakah aku yang membuat masalah? Tuan Istana mengatakan bahwa kamu lebih rendah, terutama untuk memperkuat latihan. Pipi tidak bisa tidak merokok. 3 mata rantai kuno menatapnya erat untuk waktu yang lama, dan setelah lama merenung, dia berbalik dan berjalan keluar. Aku akan berdebat dengan ayahku. Mengapa aku begitu buruk? Aku tidak bisa menahannya. Dapatkan beberapa tangan dengan ayah, jangan hentikan aku. Tunggu, jangan mencoba melarikan diri. Dengan cepat, Wu Randong menatapnya dalam-dalam, tetapi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, lupakan, lihat wajahmu yang linglung. Aku akan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan ini. Bahkan saat ini Sangguan Fei Yun misi wilayah, jika Anda memiliki keluhan dengan dia, diperkirakan Anda tidak ingin mengambil rasa sakit. Paman Dong, kamu sangat baik. Jangan senang dulu, tapi aku punya permintaan. Paman Dong, selama kamu tidak membiarkan aku menatap suatu daerah lagi, itu akan menjadi 1,5 tahun untuk satu menatap, dan kamu akan bosan sampai mati. Dengan pandangan mendadak, Wu Randong berpikir sedikit, dan dia menghela nafas panjang. Dan suara pelan berkata, bisakah kamu menanyakan Tuan Istana atas namaku, kapan tindakan akan diambil terhadap kerajaan Bintang Pedang? Setiap kali aku bertanya padanya, dia hanya mengatakan waktunya belum tiba, biarkan aku menunggu. Kalau begitu kamu tunggu saja, ayahku bilang waktunya belum tiba, dan pasti waktunya belum tiba. Apa kamu masih belum percaya ayahku? Tentu saja aku percaya pada bakat Tuan, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wu Randong mengepalkan tinjunya dengan erat, dan warna ganas muncul di mata Wu Randong. 100 tahun. Keluarga Wu kami telah dimusnahkan selama berabad-abad. Ini jika saya tidak melepaskan ikatan hati saya khawatir saya tidak dapat melakukannya lagi. Saya tidak berlatih dengan tenang, dan kultivasi saya akan tertunda. Saya benar-benar takut bahwa saya akan menunggu sampai hari-hari mendatang, dan saya tidak akan menunggu hasil ini. Lagi pula, setelah 100 mil setelah 100 tahun beroperasi di Jingwei, Bintang Pedang telah kembali ke kemakmuran. Saya benar-benar tidak melihat harapan untuk menggulingkannya, jadi saya telah berulang kali mengkonfirmasi dengan tuan rumah, tetapi tuan rumah hanya membiarkan saya menunggu-tunggu. Omong-omong, gigi Wu Randong sudah menggedor keras. Gu Santong menatapnya dengan erat, dan kemudian menepuk pundaknya, dan mendesah panjang, dengan sungguh-sungguh berkata, Paman Dong, Anda dapat yakin, ayah saya tidak akan berbohong kepada Anda. Dia membuat Anda menunggu, harus menunggu waktu yang paling tepat. Selama 100 tahun terakhir, bukan hanya Bintang Pedang, kekuatan kita telah berkembang lebih cepat. Kelopak matanya sedikit terkulai, Wu Randong merenung sejenak dan sedikit mengangguk. Oke, aku akan bertanya kepadanya tentang masalah ini, kamu dapat yakin. Lalu, aku akan pergi. Menepuk pundaknya lagi, Gu Santong berbalik dan pergi, tetapi dengan cepat berbalik dan tertawa dan berkata, dan Paman Dong, Anda adalah utusan bintang. Jangan bertanya tentang keberadaan Tuhan, ini tabu, tetapi aturan Heavenly Demon Hall adalah ini sangat ketat. Saya telah menyembunyikan Anda dari kesalahan Anda. Anda berutang budi kepada saya, hehehe. Mengatakan, 3 mata rantai kuno melintas, dan sosok itu menghilang, hanya kepala Wu Randong yang mengangguk sambil tersenyum, dan masih ada sentuhan kesedihan di kedalaman matanya. Sebulan kemudian, ada sebuah kota kecil di perbatasan antara Shizu dan Zhongzhou, yang terkenal dengan kota pedangnya yang terkenal. Meskipun populasinya tidak besar dan ini adalah tanah yang kecil, bahkan jika perang terjadi, ia tidak akan menyebar ke sudut tanduk ini. Namun, sejak kedatangan seseorang, semua yang ada di sini telah berubah secara dramatis. Tidak ada yang tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Orang-orang memanggilnya pendekar pedang yang buta. Karena matanya selalu ditutupi dengan kain putih, dan dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi pengerjaan pengilangannya sangat mengagumkan bagi semua orang. Pedang roh yang telah dibuat sudah malu dan berbalik. Di tempat ini, prajurit roh hanya menumbuhkan pedang roh, dan tidak pernah memperbaiki orang lain. Oleh karena itu, orang-orang memanggilnya pendekar pedang buta, dan kota itu juga menamainya. Awalnya, kota ini tidak disebut kota Juejian, hanya karena dia datang. Karena semua pedang roh di dunia, tidak peduli betapa berharganya dan langka, selama mereka datang ke tempat ini, dibandingkan dengan pedang roh halus, mereka akan segera tumpul. Sehingga mereka disebut pedang mutlak. Banyak suku terkenal, Saguanui Daguan mendengar legenda itu, juga datang untuk mengagumi nama itu, dan bertanya pada tuannya. Namun, tuan ini secara misterius, umumnya tidak melihat tamu, dan naga tidak pada akhirnya, sangat sulit untuk bertemu dengannya. Bahkan jika Anda ditakdirkan untuk bertemu, sangat sulit untuk bergerak, tidak sulit atau lunak. Bahkan mereka yang berani datang untuk waktu yang sulit segera menghilang secara misterius, yang membuat mereka yang membuat masalah rasa hormat dan ketakutan yang tidak masuk akal. Dan tidak berani membuatnya lagi. Seiring berjalannya waktu,
Orang-orang tidak mendapatkan manfaat apapun, dan beberapa bahkan menderita kerugian besar, bahkan nyawa mereka terperangkap. Sehingga mereka tidak berani memancing masalah lebih lanjut. Legenda pendekar pedang buta itu berangsur-angsur menghilang, dan selain penduduk setempat, jarang terdengar. Dan pendekar pedang buta itu terletak di sebuah rumah kecil di pegunungan, dan ada sebuah plakat dengan tulisan yang diukir oleh Jian Lu. Ding! Bisikan yang jelas terdengar, dan sebuah rumah bambu kecil ditutupi dengan semua jenis pedang roh, seorang gadis yang berusia 15 atau 16 tahun. Dengan rambut ungu panjang jatuh seperti air terjun, memegang tangan dalam cahaya dingin pedang putih panjang, dengan ketukan ringan, tertawa keras, "Ayah. Apakah ini pedang spiritual barumu? Nama pedang cedar, panjang 3 kaki, 9 pound, 6 tus, 5 roh prajurit, ujung bilahnya dingin, tetapi tidak berserakan. Seperti cemara dan cemara-cemara, jadi cedar." Di depan meja panjang yang terbuat dari kayu rosewood, seorang pria muda dengan mata putih terbungkus kain putih, mulutnya sedikit melengkung. Bergumam dan melihat dengan seksama, tetapi itu adalah keraguan Zuo Fan. "Kiaoer, pedang ini dibuat oleh saya hanya setelah saya memiliki ide lain tentang Feng Tian Jian Dao. Feng Tian Ben memiliki niat untuk ditutup, tidak mendominasi seperti membelah langit dan melayang ke langit. Lemah menang dan kuat, blokir trik lawan sebagai yang paling penting. Jangan mengandalkan bahaya yang berat, terutama musuh feminin, gadis yang paling cocok." Sebelum dia melihatnya, Kuir sangat gembira. "Lalu, ayah, apakah Anda membuat pedang ini untuk saya?" Ini." Tanpa sadar, Zuo Fan merenung sedikit, tetapi tertawa dengan canggung. "Kiaoer. Kemarilah, dengan kekuatanmu, kelima spirit soldier adalah pilihan bagimu, itu murni hiasan. Yah, kupikir bahkan jika kamu menggunakan spirit soldier, kamu lebih dominan. Kamu lebih baik menggunakan pedang pria?" Pipi tidak bisa berhenti merokok, dan Kuir terdiam beberapa saat. "Ayah, orang-orang perempuan, bisakah kamu berbicara dengan halus?" "Oh, kalau begitu aku pikir kamu harus menggunakan pedang pria wanita dengan lebih tepat. Kamu memiliki maskulinitas, kamu tidak mungkin salah, hehehe." Sambil mendesah dengan marah, Kuir memelototinya dengan ganas, segera memegang pedang ke dadanya dan bersikeras, "Tidak masalah. Ayah, aku ingin pedang ini." Meskipun Kuir telah melewati 100 tahun, tapi itu baru saja tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Bagi manusia, itu adalah gadis 16 atau 17 tahun di musim bunga. "Pedang ini adalah hadiah dewasa 16 tahun dari ayahku. Maka musim bunga kamu sangat panjang, 100 tahun musim bunga, ya. Kuncinya adalah pedang ini bukan untukmu. Aku tidak peduli. Lagi pula aku akan memperbaiki pedang ini. Setidaknya aku harus membuktikan kepada orang-orang bahwa aku seorang gadis. Tidak sulit bagimu untuk membuktikan ini kepada orang-orang. Jangan bergerak, kamu akan diekspos segera setelah kamu bergerak." "Ayah." Memutar tubuhnya dengan ganas, dan wajah Kuir penuh dengan keluhan. Zuo Fan mendengarnya, tetapi tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, suara Kong Gumiuling terdengar di telinga dua orang, dan itu menyenangkan bagi telinga, seperti yang dituliskan oleh Huang Ying. "Apakah Master Pedang Senior buta di sini?" Yang lebih muda dengan ramah meminta senior untuk melihatnya. "Tahukah Anda?" Chapter 1119, After the Old Man. Ini adalah suara yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda. Hahaha. Telinganya sedikit bergerak, Zuo Fan tertawa kecil. Melihat Kuir, dia bertanya, "Ayah, apakah kamu ingin melihatmu? Apa yang terlihat oleh orang-orang duniawi? Bukankah sudah seperti ini selama 100 tahun? Sebuah sudut mulut dilewati dengan acuh tak acuh. Zuo Fan perlahan menggelengkan kepalanya, dan mendesah, "Ada yang salah, aku ada di Jianlu ini." Dengan itu, Zuo Fan perlahan bersandar di kursi belakang, menunjukkan tampilan yang nyaman. Melihatnya dalam-dalam, Kuir tampak bingung. "Ayah, karena kamu ingin diam, tidak bisakah kita berganti tempat? Nama pendekar pedang kamu yang buta telah diturunkan selama beberapa dekade, dan akhirnya tenang selama beberapa tahun. Dan beberapa orang yang tidak takut mati akan datang. Mungkin orang bodoh semacam itu akan muncul dalam beberapa tahun. Oh, kalau begitu teruslah membunuh. Ini adalah tempat yang aku tempati dulu. Kenapa aku harus menyembunyikan mereka?" Zuo Fan berbisik. Zuo Fan Yu diam-diam berkata, "Kiaoer, lepaskan mereka, jangan pergi, bersihkan mereka." Mengangguk sedikit, Kiaoer melihat keluar dan berteriak keras, "Ayahku tidak ingin melihat tamu, keluar." Hei, orang tua ini benar-benar sama dengan yang dikatakan penduduk desa. Anak itu sangat besar. Bahkan jika kita tidak tahu siapa kita, berani membujuk orang, jika kita menunggu nama kita, kita harus menakuti dia sampai mati. Tidak, hahaha. Mendengar ini, seorang anak laki-laki berteriak keras di luar pintu, dan zang kasar. Tetapi suaranya jatuh begitu saja, dan suara dingin lainnya keluar tiba-tiba, "Saudari Sifan. Mengapa tidak mengeluarkan lelaki tua itu untuk saudara laki-laki itu dan membiarkannya mengaku bersalah padamu?"
Benar-benar bodoh. Mendengarkan dua suara ini, Qiaoer tidak bisa menahan tawa. Mencibir, dan menatap Zuofan, berkata, "Ayah, kami telah melihat orang seperti ini dalam beberapa dekade terakhir. Anak-anak lelaki, temukan jalan mereka. Lupakan saja, tidak perlu bagi mereka untuk melakukannya terlebih dahulu, saya pergi ke mereka sekarang." Tanpa berbicara, Zuofan berbaring begitu tenang di kursi bambu, tenang dan tenteram, yang setara dengan persetujuan. Tanpa basa-basi lagi, si kuir segera keluar, dan dia bergegas keluar untuk membiarkan hantu-hantu kecil ini tahu siapa orang yang sebenarnya dan siapa yang sebenarnya. Namun, sebelum menunggunya keluar, suara perempuan yang renyah terdengar lagi, dan ada sedikit kemarahan dalam suara itu. "Diam, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Keluarga Luojia Renyi kami, Luomeng juga Shizu Renyi teladan, bagaimana Anda bisa melakukan hal intimidasi ini? Jika ayah saya tahu ini, Anda harus membunuh Anda." Mencicit. Alis Zuofan sedikit bergetar ketika tubuhnya yang berbaring menegang. Mengetahui niatnya, kuir segera menghentikan sosoknya, dan pembunuhan mengerikan sekali lagi dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan dia berbalik untuk menatapnya, menunggu instruksinya. "Saudari Sivan, jangan marah, bukankah kami juga membantu Anda? Anda sudah berlarian ke sini berkali-kali, setiap kali Anda datang ke sini dengan itikat baik, dan Anda kembali kecewa. Setiap kali Anda menemui ketidakhadiran lelaki tua itu, kali ini sulit menabraknya. Dia juga memiliki temperamen yang buruk. Dia bahkan mengejar pelanggan tanpa melihatnya. Ini bukan barang." "Ya, Sister Sivan, kami juga merasa tertekan untuk Anda, dan ingin segera memenuhi keinginan Anda." Pada saat ini, dua suara pria terdengar di luar pintu. Zuofan mendengarkan di rumah, tampak serius. Iblis kecil keluarga Luo tidak bisa berharap untuk menemukan di sini. Ini adalah takdir, ya. Pokoknya, jangan lakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Jika orang ingin melihat kita, itu urusan mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka. Apa bedanya dengan perampok? Setelah memarahi kedua pria itu dengan keras, permohonan gadis kecil itu terdengar lagi. "Master Pedang Buta Senior, gadis kecil Luo Sivan. Dengan tulus meminta senior untuk bertemu. Silakan." Minta senior membaca gadis kecil itu puluhan kali tanpa hasil demi junior. Junior benar-benar penuh dengan ketulusan. Berdiri dengan tenang di pintu, Qiaoer memandang Zuofan, menunggu maknanya. Sadar, Zuofan tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, "Biarkan mereka masuk. Saya juga ingin melihat seperti apa junior dari keluarga Luo 100 tahun kemudian. Kamu masuk." Sedikit mengangguk, Qiaoer melambaikan tangannya, segera membuka pintu bambu. Dan kemudian berdiri dengan tenang di belakang Zuofan. Setelah bersorak riang di luar pintu, ketiga sosok berjalan masuk dan berjalan di sini. Yang pertama datang adalah seorang pria yang agak gemuk, berusia sekitar 18 atau 9 tahun, dengan raut mukanya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa gubuk itu sangat kumuh sehingga dia tidak bisa menunjukkan rasa jijik. Orang kedua yang datang adalah seorang pria kurus, membawa pedang panjang di tangannya, dihiasi dengan batu giok emas, yang sangat berharga pada pandangan pertama. Awalnya, masih ada beberapa kemarahan dan penghinaan di matanya, tetapi ketika dia melihat pedang panjang tergantung di ruangan, matanya tiba-tiba menyusut. Memperlihatkan warna-warna yang menakjubkan, dan kemudian menatap Zuofan Shi, yang masih duduk di kursi bambu. Pada akhirnya, rasa hormat yang mendalam terungkap, sujud. Adapun yang ketiga yang masuk, itu adalah gadis kecil, yang terlihat anggun, murni dan menyenangkan, dan bahkan tertegun. Ketika dia melihat wajah Zuofan, dia membungkuk dan tergagap. "Senior. Oke, aku baru saja mendengar suara gemerisikmu di luar, dan kamu masih akan mengucapkan kata-kata beberapa orang." Sudut mulut sedikit miring, Zuofan menendang gadis kecil itu. Dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, pria gemuk itu segera marah. Jadi dia akan melangkah maju dan menembak. "Apa yang Anda katakan, hal-hal lama." Tapi sebelum menunggunya mulai, dia dihentikan oleh pria kurus di sebelahnya. Gadis kecil itu juga memelototinya dengan tajam, memarahi, "Diam, atau aku akan menyuruh ayahmu pergi." Kepala gendut sedikit menyusut, dan pria gendut itu tidak berani bergerak lagi. Hanya menatap mata Zuofan, penuh kebencian. "Idiot, jika ayah saya memiliki persahabatan dengan para tetua Anda akan mati 180 kali dalam sikap Anda." Melirik pria gendut itu dalam-dalam, Qiaoer menyeringai ke mulutnya. "Zuofan juga tidak keberatan, mari kita perjelas rinciannya terlebih dahulu. Jika Anda tidak memiliki hubungan yang hebat." "Gadis kecil, orang tua itu baru saja mendengar kamu berkata, kamu adalah Luomeng. Apakah itu Luomeng dari Jiaoxiong di Shizu? Tentu saja, kalau tidak dari mana Shizu berasal dari begitu banyak Luomeng?" Menatapnya dengan bangga, pria gemuk itu mencibir, "Bagaimana, orang tua? Takut? Luomeng kami adalah kepala 9 sekte Shizu, dan bahkan Suang Longyuan memberi kami 3 poin. Anda tidak berani memberi kami wajah, tanpa melihat kita, itu hanya untuk mati, ah." Tetapi sebelum dia selesai berbicara,
dia tidak dapat membantu tetapi berteriak keras dan berbalik untuk melihat bahwa gadis kecil itu menatapnya dengan ganas, menginjak salah satu kakinya. Mengepalkan gigi dan giginya, diam, bicara padaku apakah benar. Senior, jangan marah. Luo Sifan muda, Luo Yunhai, pemimpin Liga Luomeng, adalah ayahku. Keduanya adalah saudara-saudaraku. Jika ada pelanggaran, aku masih berharap Haihan senior itu. Segera setelah itu, gadis itu mengepalkan tangannya dengan terburu-buru dan membungkuk untuk mengimbanginya. Tanpa sadar, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, sedikit menundukkan kepalanya, dan jatuh linglung. Luo Sifan, Sifan, apakah kamu merindukanku? Ngomong-ngomong Anda adalah Nona Luo Meng, siapa dua orang bodoh ini? Siapa kau bodoh, Pak Tua? Mereka berdua berteriak keras, tidak puas. Wajahnya tenang, Zuo Fanyu berkata, aku bilang kalian berdua bodoh, bagaimana pukul aku? Kamu, tidak bisa tidak membengkak, keduanya sangat marah, hanya melihat Luo Sifan ada. Tidak mudah dilakukan, mereka berteriak, di mana kita terlihat seperti orang idiot? Jadi, di mana aku terlihat seperti orang tua? Yang lain bilang kamu sudah tua. Lalu semua orang bilang kalian berdua bodoh. Siapa? Ya. Siapa? Desa. Lebih bodoh. Kedua hantu dan Zuo Fan saling bertengkar satu sama lain, keduanya menggunakan penduduk desa sebagai bukti. Dan Zuo Fan menunjuk burung di sebelahnya kembali dengan sempurna. Jika Bibi mengatakan apa kamu, maka Kiaoer juga orang lain, dia bilang kamu bodoh, itu bodoh. Puff. Kedua bocah lelaki itu mengertakkan gigi dan memerahkan wajah mereka, membiarkan keluarga mereka sendiri membuktikannya. Apakah itu masuk akal? Luo Sifan tidak bisa menahan tawa, menutupi mulutnya, memandang mata Zuo Fan, penuh sukacita, batuk, dan kemudian berhenti tertawa. Sebelumnya, senior, Anda tidak ingin berbicara dengan mereka, ini adalah pertama kalinya saya. Saya melihatnya untuk pertama kalinya, ada senior dan orang muda yang bertarung seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihat seorang pemuda yang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dengan senyum dingin, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi berteriak, katakan. Yang adalah murid terkenalmu, bukankah keluarga Luo akan menjadi ayahmu? Belum, hah? Keduanya pergi bersama-sama. Dari waktu ke waktu, Luo Sifan melirik ke samping, dan dia menatapnya dengan memerah, dan menatap mereka dengan sengit. Zuo Fan tertegun dan bertanya, apa yang masih sang? Itu benar, tidak mungkin. Oh, begitulah, maaf, mataku tidak nyaman, aku tidak bisa melihat dengan jelas, jadi ini yang terjadi. Tapi segera, Zuo Fan tahu segalanya dan batuk, orang yang disebut benar, menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Apakah ini memenuhi syarat? Orang tua, kamu benar-benar buta, kamu harus tahu siapa ayahku, kamu tidak akan bertanya itu. Dengan ekspresi bangga di lehernya, lelaki gemuk itu berteriak sejujurnya. Nama keluarga saya adalah Naga, Long Jianshan, ayah saya adalah veteran Luomeng, Long Xingyun, dan kakek saya adalah Liga ke-7 Luomeng. Salah satu tetua, Long Yifei, namun, sebelum dia selesai, Zuo Fan tiba-tiba berkata, jadi, apakah Anda pavilion Tianyu Qianlong? Tetapi untuk pernyataan Zuo Fan, lelaki gemuk itu segera terpana, sungguh Qianlong pavilion, omong kosong, apa yang ada di dunia ini, saya katakan. Kita adalah veteran Luomeng, Long Jianshan. Aku mendengar dari ayahku bahwa keluargamu adalah pavilion Qianlong sebelum bergabung dengan Luomeng. Pada saat ini, Luo Sifan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya dengan keras dan memberitahunya. Sedikit tertegun sejenak, Long Jianshan tampak bingung, apakah itu, kenapa saya belum mendengarnya? Sekarang ketenaran Luomeng begitu hebat, apakah reputasi kecil sebelumnya layak disebutkan? Hahaha, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan ragu-ragu. Tetapi ketiga orang itu menatap mata Zuo Fan bahkan lebih aneh lagi. Orang macam apa dia, hal-hal dari 100 tahun yang lalu, junior ini tidak memiliki pengetahuan tentang dia. Dia benar-benar jelas. Dan bahkan berbagai latar belakang jelas, apa yang terjadi? Untuk sesaat, ketiganya menatap mata Zuo Fan dan menjadi lebih bingung. Chapter 1120, Kendo. Mengabaikan kejutan dari mereka bertiga, Zuo Fan menunjuk ke arah pria kurus itu dan berkata dengan keras, siapa kamu dan salah satu dari 7 keluarga kerajaan? Xie Nianyang yang lebih muda, ayahnya Xie Tianer, kepala sekte ke-10 dari Dewa Pedang Shizu, kakek adalah salah satu dari 7 penatua dari Luomeng Chuangmeng. Xie Xiaofeng, tubuh Zuo Fan mengungkapkan misteri yang mendalam. Berani mengabaikan dan merespons dengan cepat. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas, ternyata rumah Jianhou memiliki denyut nadi. Nianyang. Omong-omong pamanmu Xie Tianyang, apakah ia memiliki keberadaannya? Iya, Senior Qiyun, mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya. Pamannya Xie Tianyang kembali ke hutan gunung 100 tahun yang lalu, tanpa jejak, dan tidak ada berita yang dikirim kembali.
Kakek saya sangat merindukan pamannya, jadi saya bernama Yang. Tanda seru. Ya, anak ini belum pulang selama 100 tahun, ini benar-benar gratis dan mudah, ya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya perlahan, tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya perlahan. Sedih dan iri. Sekali waktu, mengapa dia tidak pernah berpikir untuk membawa kecantikan ke pertapa? Tetapi sayangnya Tuhan menciptakan manusia, dia tidak memiliki nasib itu. Ketiga junior memandang Zuo Fan seperti ini, tetapi mereka lebih bingung. Mereka saling melirik, atau Luo Xifan membungkuk dan dengan hati-hati berkata, "Senior, apakah Anda tahu orang tua saya?" "Yah, itu sedikit sumber, kalau tidak. Tidak mungkin bertemu beberapa anak Mao dengan santai." Zuo Fan sedikit mengangguk, katakan, "Apa yang kamu lakukan denganku?" Paman buta, sebenarnya seperti ini." "Yah, Paman buta, ya." Junior tidak tahu harus memanggil apa. Penduduk desa juga memanggilmu pendekar pedang yang buta. Melihat kamu memiliki hubungan yang begitu dalam dengan ayahmu, keponakanmu berani memanggilmu paman, jangan pedulikan itu. Dengan sedikit perenungan, mata Luo Xifan berbalik. Dan dia segera mengatur sesuatu seperti, "Jika kamu tidak suka, aku tidak tahu bagaimana menyebutnya keponakan." Bibir sedikit berkedip, dan Qiaoer sedang menonton, memandang Zuo Fan, tertawa, "Ayah. Adik perempuan ini adalah yang akrab. Tidak buruk kecuali untuk gelar yang sedikit tidak pantas." Ya, dalam hal senioritas, Luo Yunhai melihat bahwa Zuo Fan layak untuk kakak laki-lakinya. Putrinya menyebut Zuo Fan paman. Meskipun senioritasnya baik, dia jelas lebih muda. Itu harus paman, pamanmu dan sejenisnya. Namun, Zuo Fan tidak peduli dengan perincian ini, dan tersenyum dan melambaikan tangannya, "Gadis kecil, ketika saya pertama kali melihat Anda. Saya pikir Anda seorang gadis yang diperlihatkan untuk semua orang, tetapi cara memanjat naik tanpa malu ini sangat mirip dengan orang tua itu." "Hahaha, sepertinya ayahmu benar-benar mewarisinya." "Itu bukan ayahku, ini bibiku." Pipi terlintas di pipinya, dan mata Luo Xifan berkilat. "Bibiku berkata bahwa jika kamu ingin mengendalikan keluargamu, kamu harus begitu tanpa kulit dan tak tahu malu." "Hahaha, itu benar, itu memang dimulai seperti itu, dan yang tanpa wajah dan tanpa kulit adalah..." Hahaha, tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan sepertinya mengingat hal-hal lama di masa lalu lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak penuh euforia. "Setelah bertahun-tahun kegembiraan yang langka, gadis kecil, biarkan aku memberitahumu sesuatu, paman, aku bisa membantu, itu pasti tolong." Karena tidak senang, Luo Xifan melirik keduanya dengan riang dan buru-buru membungkuk, "Terima kasih paman atas keberhasilannya, aku tidak menyembunyikannya, paman buta. Ayahku akan berumur panjang dalam 2 bulan. Keponakannya ingin menjadi ayahnya." Orang tua itu menyiapkan upacara ulang tahun yang istimewa. Tetapi memikirkannya, ayahku duduk di dunia, tidak ada yang hilang, dan dia benar-benar tertekan. Kemudian, lewat di sini, aku mengetahui bahwa para pendahulunya memiliki pelatihan militer yang luar biasa, terutama pedang roh, yang langka di dunia. Jadi itu sangat istimewa datang dan minta hadiah, dan berharap pamanmu akan berhasil. Ternyata kamu sangat berbakti. Jarang sekali melelahkan untuk upacara ulang tahun ayahmu. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan memuji mereka terlebih dahulu. Luo Xifan mereka semua tersenyum, tetapi segera. Zuo Fan lalu mengerutkan kening lagi dan berteriak, "Hanya saja kelinci kecil ayahmu mulai hidup begitu cepat?" "Lao Su belum hidup, kapan?" Seolah-olah bel perunggu menghantam di kepalaku, ketiga junior muda itu langsung terpana ketika mereka mendengar ini. Apa kata gadis ini, kelinci kecil? Dia benar-benar menyebut pemimpin Liga Luomeng sebagai kelinci kecil? Siapa dia, yang berani mencemooh apa yang disebut manajer umum Shizu? Dengan kekuatan Luomeng hari ini, bahkan Suanglong Supreme, tidak berani berbicara dengan pemimpin seperti ini, tetapi dia. Tapi dari mana mereka tahu bahwa di bawah langit, hanya Zuo Fan yang berani memanggil Luo Yunhai seperti ini? Bahkan jika Luo Yunhai berdiri di depannya, Zuo Fan memanggilnya dengan cara ini, dia tidak akan pernah sedikit tidak patuh. Secara khusus, orang tua Luomeng lebih sadar bahwa Zuo Fan lebih dari cukup dalam hal kualifikasi dan kualifikasi. Tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi ketiga junior ini tidak memahaminya. Pemimpin Liga Dang Luo, yang berdiri di atasnya, terlihat untuk pertama kalinya. Melihat ketiga lelaki itu tiba-tiba konyol, Kuir mau tidak mau menutupi mulutnya dan tersenyum, lalu memandang Zuo Fan, dan berkata sambil tertawa, "Kenapa, ayah? Apakah kamu cemburu? Atau tahun ini, kakakku yang ketiga dan aku juga akan memberimu memiliki umur yang panjang? Lupakan, aku belum tua, hidupku seperti apa, berisik." Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tidak berharap bahwa Yunhai, kelinci kecil, sebenarnya sudah mulai hidup juga." Berpikir melihat dia untuk pertama kalinya dalam tahun ini, putranya masih mengenakan celana selangkangan, tetapi dia tidak berharap. Hahaha.
Pipi tidak bisa berhenti memompa, dan ketiga junior bersama-sama lagi. Gadis ini sebenarnya telah melihat pemimpin terlihat seperti anak kecil. Apakah itu pendahulu yang menentukan dalam aliansi? Tidak, tetapi semua kelas berat di liga adalah kekuatan tinggi, kuat, dan tersebar di seluruh Shizu. Tapi lelaki tua ini menginginkan kekuatan tetapi tidak memiliki kekuatan. Tetapi Tiang Xuan hanya memiliki 5 bobot. Jika dia menginginkan kekuatan tanpa kekuatan, dia adalah seorang yatim piatu, dengan hanya seorang teman wanita, dan paling banyak seorang putra. Itu tidak terlihat seperti seorang taipan di liga. Ngomong-ngomong, dia ada di surga, dan setelah 100 tahun lagi, bagaimana dia bisa begitu muda? Kelihatannya seperti seorang pemuda berusia 20-an. Jika penduduk desa mengatakan bahwa dia telah tinggal di sini selama beberapa dekade, mereka benar-benar tak terbayangkan. Ada terlalu banyak keraguan di hati, mereka bertiga menatap Zuofan yang menatap kosong begitu lama, mereka semua bingung. Setelah tertawa, Zuofan masih memiliki sentuhan kehangatan di mulutnya, dan melambaikan tangannya dengan keras, lalu berteriak, gadis kecil, kamu ingin pedang, tidak masalah. Paman punya lebih banyak pedang di sini, pilih saja. Iya, terima kasih Paman Buta. Setelah membeku beberapa saat, Luo Xifan mengangguk terkejut, dan bergegas ke Xie Nianyang di sisi Lala. Bukankah keluargamu yang paling banyak meneliti pedang? Tolong bantu aku melihat, yang mana yang akan memberikan hadiah ulang tahun kepada ayah? Tanda tanya. Tenang, serahkan padaku, Sister Xifan. Potong. Begitu matanya menyala, Xie Nianyang mengangguk tiba-tiba, dan saling memandang untuk menyenangkan. Lalu dia menarik Luo Xifan ke dalam hutan pedang yang menyilaukan. Long Jianshan berbisik sedikit, bersenandung masam, dan mengikutinya. Namun, saya tidak tahu apakah saya tidak tahu, saya terkejut. Xie Nianyang dengan hati-hati melihat masing-masing pedang roh di sini, tetapi semakin dia melihat, semakin dia terkejut, dengan cahaya yang luar biasa berkedip di matanya. Apakah tidak apa-apa? Jika kamu baik-baik saja, cepat pilih seseorang. Masalah, Long Jianshan mendesak dengan tidak sabar, dan Luo Xifan menatapnya dengan seksama, matanya memancarkan harapan, bagaimana, Xie Nianyang, mana yang menurut Anda lebih baik? Sangat indah, semuanya mulus, dan tidak ada pedang bagus di dunia. Yang sangat aneh adalah bahwa kadang-kadang aku merasa bahwa pedang roh ini lebih menarik dan berharga daripada pedang roh 9 tingkat. Pilih 1 untuk Anda, atau 9 untuk. Tentu saja aku memilih Jiu Pin. Bagaimana rasanya memberikan Yipin Ling Jian kepada pemiliknya? Mau tidak mau mencibir, Long Jianshan segera dengan sarkastik berkata, karena keluargamu kau masih berlatih pedang. Dunia tahu bahwa kelas 9 lebih baik daripada kelas 1. Apakah kau masih berjuang dengan itu? Mau aku katakan, ambil kelas tertinggi dan pergi langsung apa yang tertinggi di sini, Jiu Pin, ayo pergi. Tapi, kupikir Yipin lebih baik, kentut, yang mana yang lebih baik dari Jiu Pin, kepalamu dinaikkan? Xie Nianyang ragu-ragu, bertanya-tanya bagaimana cara memilih. Tetapi Long Jianshan memarahi dan tertawa, Saudari Xifan, Anda melihatnya, gadis ini membual tentang seberapa baik dia tahu pedang setiap hari. Tidak jelas mana yang lebih baik atau lebih buruk dari Jiu Pin, apakah Anda masih memintanya untuk mengambil pedang untuk Anda? Hahaha. Saya menertawakan saya, atau saudara, biarkan saya membantu Anda. Aku tidak perlu mengambil pedang di sini, salah satu dari mereka tidak tertandingi di dunia. Kemudian Xie Nianyang tidak tahu bagaimana memilihnya, tetapi itu hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang mengerti pedang. Namun, pada saat ini, Zuofan tersenyum sedikit, berdiri perlahan. Datang ke hutan pedang, dan menyentuh tubuh pedang satu persatu, Anda Yu berkata, pedang seperti manusia, setiap pedang adalah unik, keberadaan itu memiliki spiritualitas sendiri. Tidak masalah apakah itu kelas 1 atau 90. Orang memilih pedang, dan pedang memilih orang. Setiap pedang memiliki cara pedangnya sendiri, jika tidak cocok dengan cara pedang orang yang membuat pedang, maka itu akan menjadi seperti orang asing, tidak bisa beresonansi. Sebaliknya, itu sebaliknya. Baru saja Xie Nianyang ragu pada Yipin dan Jiu Pin Spirit Swords, hehehe. Ini memang keturunan Jian Houmen, dan dia benar-benar tahu pedangnya. Pedang Jiu Pin Spirit itu dibuat olehku 3 tahun lalu. Aku melemparkannya 3 bulan yang lalu. Setiap kali aku memiliki pemahaman baru tentang ilmu pedang, aku akan mulai dengan pedang kelas 1 dan terus mempraktikannya ke kelas 12. Setiap kali aku memiliki sedikit pemahaman, aku akan mengulangi cara ini dan merasakan esensi dari pedang. Meskipun pangkatnya tinggi, tetapi pedang itu dangkal. Meskipun pangkat pedang ini rendah, tetapi pedang itu dalam, itu lebih cocok untuk penanaman dan pemahaman. Bercanda, bukankah pedang roh adalah senjata? Aku adalah orang pertama yang mendengar bahwa kamu dapat berlatih pencerahan dengan senjata. Mendengar ini, Long Jianshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan dingin. Sudut-sudut mulutnya terangkat, dan Zuofan mencibir. Dulu aku berpikiran sama seperti kamu sebelumnya,
Tetapi orang-orang yang tidak mengerti, secara alami tidak tahu arti sebenarnya. Jika kamu tidak memperlakukan pedang sebagai teman, bagaimana dia bisa memberimu pusat pedang? Pedang adalah raja dari 100 prajurit, dan ia memiliki kesombongan sendiri. Anda tidak tulus, sulit untuk mendapatkan esensi dari itu. Itulah sebabnya, begitu banyak orang menyadari cara pedang, beberapa memiliki pemahaman yang dangkal, beberapa memiliki pemahaman yang mendalam, kecuali selain kualifikasi dan persepsi. Ketulusan juga penting. Petik 2.